Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Andreas Budi Santoso, NRP 5625113228. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikan Napoleon dan teknologi yang bernama Underwater Visual Census atau UVC. Ikan Napoleon atau Cheilenius undulatus adalah jenis ikan teleos dari kelas Labridae yang mempunyai bentuk unik tersendiri dan bertubuh besar di antara jenis-jenis yang termasuk dalam kelas tersebut. Ikan Napoleon termasuk ke dalam filum Chordata, kelas Osteichthyes, ordo Perciformes, famili Labridae, genus Cheilenius, dan spesies Cheilenius undulatus Ruppel 1835. Ikan Napoleon merupakan salah satu jenis ikan karang yang memiliki banyak keunikan. Tidak hanya mengalami perubahan jenis kelamin saat usia dewasa, tetapi juga memiliki ciri-ciri morfologi yang berbeda antara fase juvenil dan saat dewasa. Warnanya pun juga mengalami perubahan seiring dengan bertambahnya umur ikan Napoleon tersebut. Ikan Napoleon dewasa mudah dikenali karena memiliki ciri-ciri spesifik seperti bibir yang tebal, tonjolan dahi di atas mata yang berubah menjadi besar saat bertambah umur, gurat di atas serta di bawah mata, memiliki sepasang gigi depan yang tajam dan sedikit menonjol keluar dari bibir seperti kebanyakan ikan kakatua. Sepanjang hidup ikan Napoleon, mulai dari penetasan, juvenil hingga dewasa, selalu berasosiasi dengan terumbu karang atau di habitat-habitat yang berdekatan dengan terumbu karang, seperti padang lamun dan mangrove. Ikan Napoleon memiliki dua habitat yang berbeda sesuai dengan fase usia ikan. Yang pertama yaitu fase muda atau anakan, lebih umum ditemukan di daerah dekat pantai. Sedangkan fase tua umumnya menyukai area di luar terumbu karang yang menghadap laut lepas. Ikan Napoleon dianggap pemalu oleh karena sifatnya yang selalu menghindar ketika berpapasan dengan penyelam. Pandangan mata Napoleon, terutama yang masih stadium muda, tampak menunjukkan kehati-hatian yang berlebih ketika bertemu penyelam. Namun kemudian terbukti ikan Napoleon yang berukuran besar sering muncul mendadak di depan penyelam. Namun sayangnya, keadaan ikan Napoleon tersebut sudah semakin terancam punah. Oleh karena itu, diperlukannya monitoring kepada populasi ikan Napoleon tersebut. Teknik pemantauan untuk jenis tunggal biota laut yang memiliki sebaran geografis yang luas tetapi langka secara spasial diperlukan dalam hal menjaga akurasi, efektivitas, efisiensi, dan tentu saja biaya yang murah. Prosedur standar Underwater Visual Census atau UVC bagi jenis biota langka telah dikembangkan untuk memantau ukuran populasi ikan Napoleon. Rekomendasi pemanfaatan UVC tersebut berkenaan dengan isu-isu seperti mudahnya identifikasi jenis tunggal serta persyaratan alat yang sesuai dan pelatihan yang sederhana. Teknik UVC ini bukan saja dipandang cocok untuk mengukur kepadatan stok ikan Napoleon, tetapi juga jenis biota atau ikan lain yang dilindungi seperti penyu. Meskipun UVC secara teknis terkesan sederhana, tetapi mempersiapkan seorang pencacah yang handal tidak dapat dipandang sederhana. Hal ini menyangkut kesiapan fisik, keterampilan, dan pengetahuan tentang sifat ikan Napoleon yang menjadi target dalam sensus. Persiapan sensus merupakan salah satu tahap yang penting dan menentukan tingkat keberhasilan dalam penggunaan metode UVC. Apabila survei dipersiapkan dengan baik, pelaksanaan di lapangan akan lebih mudah untuk dilakukan. Beberapa hal mendasar yang harus dilakukan dalam tahap persiapan diantaranya sebagai berikut, yaitu ada protokoler, lalu ada peralatan survei yang terdiri dari peralatan selam dasar, lalu kompresor, peralatan tulis tahan air, GPS untuk penentuan posisi geografis, jam tangan kedap air, underwater video atau underwater kamera, lalu yang terakhir rubber boat atau sejenisnya. Lalu diperlukannya waktu dan lokasi survei dan kesiapan personil pencacah. Metode sensus visual menggunakan transek sabuk 150 meter dikali 50 meter dianggap kurang sesuai untuk menentukan kepadatan ikan Napoleon karena distribusi dan ukuran populasi ikan ini menjadi pertimbangan.
Colin memodifikasi teknik tersebut dengan cara penyapuan wilayah yang lebih luas dan menggunakan GPS floating kit, di mana dengan alat ini penentuan luas area transek dapat dihitung berdasarkan titik-titik koordinat yang terekam oleh GPS, dan begitu pula posisi ikan Napoleon yang dijumpai selama sensus dapat ditentukan dengan waktu atau jam ikan itu ditemukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.